Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di balik. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Wah, kelihatannya pada holiday ini, tumben ini. Masih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini tuh ini ya. Mungkin teman-teman ada yang merayakan Natalan ya. Pada Natalan gitu. Jadi kalau kalau sudah Natalan itu udah rutinitas sama istilahnya itu ya. Lebaran, ya kan? Nah, itu sudah event sosial. Event sosial. Natalan. Kemudian apalagi yang sifatnya tambahan an. Tapi itu logika Jawa kan begitu itu ya. Logika Jawa itu tambahin an jadi artinya rutinitas sosial gitu. Sunatan gitu. Tahun baruan. Itu dia kemudian tuh, dan itu bagus. Akhirnya ketika kita mengucapkan selamat Natalan, itu artinya kita tidak masuk ke wilayah keyakinan mereka. Kita melindungi hak sosial mereka gitu. Itu yang saya kira selamat Natalan gitu. Kita tidak masuk ke wilayah keyakinan. Kalau selamat Natal, itu berpotensi masuk ke wilayah keyakinan. Tapi kalau selamat Natalan, itu kita menghargai hak sosialnya. Kita jaga kalau perlu. Itu kebijaksanaan orang Jawa melihat yang berbeda keyakinan, tambahin an. Kawinan. Nah, selamat kawin berarti kan nonton tuh. Untung nggak ada combloan. Di sana kan, ikut ngintip. Nah, orang Jawa itu punya budaya mengatasi hal semacam itu. Bagi orang Jawa itu enteng, tambahin aja sehingga dia menjadi sesuatu yang sosiologis. Iya. Ya, jadi ini Kanin, selamat Natal ya Kanin ya itu. Ya, artinya saya jaga kalau ada yang mengacaukan acara itu, seremonial itu ya kita cegah gitu. Jadi nggak usah takut masuk ke wilayah keyakinan. Ya kan? Sama lah itu. Kawin, selamat kawin lo, lihatlah. Tapi kalau kawinan, nah itu event sosialnya kan. Kawinan itu ya bukan yang tadi itu, bukan yang kawin itu, tapi pestanya. Ya itu cara kita mengatasi keragaman. Jangan dikit-dikit ada konteksnya itu. Tapi ini nanti berbahaya secara bahasa menunjukkan makna. Iya, ditambahin makna. Cara kamu, biar kita nggak debat di setiap tahun aja ini kan kita ribut haram apa halal nih. Loh, bukan ke situ kita. Yang harusnya itu memikirkan hal apa haram itu bukan kita loh, mereka. Benar apa enggak itu harusnya yang memikirkan orang dalam. Yang merayakan itu bukan kita. Kita ini aneh. Hanya nonton, hanya menjaga kok mikirin sampai ke sana. Halal apa haram loh, bukan kita yang mikirin itu. Mestinya mereka. Mereka aja itu hal ini aja sering suci ya, kenapa kita yang ribut? Ini penting ini logika kita. Jadi kita itu tiap tahun debatnya hal-hal yang tidak kita ketahui gitu, salah posisi semua. Kenapa mikirin halal apa haram upacara keagamaan orang lain? Ini wajib apa sunnah lo kan kita sendiri yang mikirin itu kan. Kenapa kita sekarang itu menjadi kemudian wajib apa sunnah?
itu kita tidak produktif hal-hal kayak begitu itu, dan konyol. Harusnya cukup selamat Natalannya. Artinya itu adalah event sosial bagi saya. Event sosial. Lagi pula saya tidak mungkin masuk ke event keyakinanmu. Saya tidak di sana gitu. Ya, jadi kita ini mengalami delusi sampai ke level sosial, ngurusin haram apa halal. Loh, itu bukan kita yang mikirin. Biar mereka yang mikirin sendiri. Gitu. Kaum buta dimensi. Dan itu diperdebatkan di TV oleh orang-orang yang pintar itu. Lulusan ini apaan sih ini? Orang Jawa itu sudah mengatasi hal semacam itu sejak awal. Jangan tambahin an di akhirnya. Biar kamu nggak masuk adalah proses intinya. Gitu ya. Jadi ya selamat Natalan buat teman-teman yang Natalan. Nanti apakah Natalan itu halal apa haram? Itu mereka yang mikirin, bukan kita. Kenapa kita yang mikirin? Itu kenapa kita yang mikirin? Ya kan? Kenapa kita yang mikirin? Ya bagus secara sosial mereka beribadah, hening, nggak ngerampok, itu wah itu kita jaga, itu proses itu harus kita jaga. Orang ke diskotik aja kita izinkan kalau ini loh orang yang Natalan. Natalan itu apa sih? Beribadah mereka. Kita serang, harusnya serang aja juga itu pasar itu sekalian. Karena menimbulkan anania kan. Serang aja itu pasar. Ini anu ya. Jadi kita biar punya kerangka selamat Natalan gitu ya. Kalau Natal itu udah wilayah, memang itu wilayah keyakinan, wilayah ideologis. Kita nggak ngerti itu. Nggak sempat mikirin apa Natal, nggak sempat. Wong agama saya aja ini masih saya pelajari. Yang bisa kita sempat lihat secara nyata itu Natalannya. Bagi-bagi duit, sinterklas. Oh itu mari, come on. Itu kan. Kapan ada yang lewat tuh? Ya, itu yang kita apresiasi gitu. Kita nggak bisa mengapresiasi sampai kepada level keyakinan terdalamnya, nggak bisa masuk ke sana kita. Yang kita apresiasi Natalannya. Natalnya itu kita nggak bisa masuk, bukannya nggak bisa masuk ke sana. Karena untuk masuk ke sana itu butuh proses ideologis yang panjang. Kan gitu, ya. Saya mikirin, saya baru kali ini tuh ngucapin selamat Natalan seumur hidup. Saya bingung ini. Semalam tapi pikir gitu. Oh enggak, orang Jawa itu punya local wisdom. Tambahin an pada proses yang sakral itu. Menjadi proses sosial. Saya selama ini jarang gitu. Sehingga saya nggak pernah ngucapin selamat. Karena saya nggak mengerti gitu. Saya nggak ngerti. Semalam saya udah mulai mikir, oh enggak dong, secara tata bahasa itu, tapi itu hanya dalam rasa Jawa gitu kan. Natalan itu kan psikologi Jawa banget. Psikologi bahasa saya nggak ada. Psikologi bahasa itu psikologi Jawa. Karena lama di Jawa, orang Jawa itu punya kebijaksanaan semacam itu. Gitu. Jadi kalau yang belum ngeh psikologi Jawa itu nggak ngerti dia. An itu kawinan, sunatan, mantenan. Itu harus yang lama tinggal di Jawa baru dia ngeh. Natalan, ya kan? Mulutan. Tambahin an semua biar nggak konflik secara sosial. Nah ya, selamat Natalan. Itu kita wajib jaga, karena itu event sosial. Kenapa kita nggak jaga?
Pasar aja kita jaga kok. Padahal di pasar itu nanti potensi ada yang rugi nanti. Kalau dapat pembeli yang 150. LOC tawar nuntut harga murah. Rajaban. Iya kan? Jadi ketika misalnya aku ngucapin selamat Natalan, ya udah benar kayak Kanin. Dia menghayatinya dari posisi ideologinya. Setidaknya ideologiku dihormati secara sosial. Diterima secara sosial. Bagi dia tapi yang menghayatinya. Penghayatnya sendiri yang bagus nih. Wah, aku beruntung nih dapat ucapan Natal pertama dari Abang. Nah, benar nih jawabannya. Dia di dalam situ soalnya. Sementara saya di luarnya menjaga itu. Menjaga pelaksanaan itu. Menjaga Natalan. Nggak ngebom gereja, nggak membuat seolah-olah nggak membuat kisruh secara sosial gitu, nggak mempersoalkan ini itu, biar mereka yang mempersoalkan, kenapa kita gitu ya. Jadi kita ini harus lebih banyak menggunakan belajar psikologi Jawa untuk memahami keanekaragaman, biar jelas posisinya ini wilayah mana. Kedalamannya seberapa. Oke, itu ya, biar kita nggak ribut. Paling nggak di komunitas kita itu hal-hal semacam Natalan, Kuningan, apalagi Galungan, Rajaban, Mulutan, Sunatan, Mantenan itu nggak dipersoalkan soal ideologisnya, karena kita ini hanya melihat tataran sosiologisnya. Yang memikirkan ideologis itu ya mereka sendirilah. Kenapa kita yang mikir? Buang-buang umur kita. Selametan gitu ya. Ini luar biasa psikologi Jawa ini. Dan itu memang harus dikembangkan. Harus diberitahu yang lain. Jawa loh tinggal nambahin an di akhir sakral, yang kata sakral itu jadi sosiologis, tahlilan gitu ya, tawajuhan gitu ya, itu proses sosialnya, wiritan ya, di sini semua suluan gitu ya. Itu cara Jawa sini, psikologi Jawa itu ada mengenal itu, bal-balan. Nonton Jumatan, nah akhirnya kan mulai kan nonton bal-balan, bukan nonton bola, bal-balan, event sosialnya, bukan event ideologisnya, karena kamu bukan Baba Ronaldo, bukan Baba Messi gitu, kayak cukup bal-balan, seduluran gitu ya. Itu khas psikologi Jawa, nggak ada di psikologi lain, belum nemu, bukan nggak ada, belum nemu. Jadi dalam psikologi Jawa itu nggak perlu tempur secara sosial, karena sudah ada perangkat gramatika, psikolinguistiknya itu sudah ada. Jadi tambah akhiran an, pacaran. Ini namanya psikolinguistik. Ya, selamat Natalan gitu ya. Selamat Natalan. Jadi kita tidak mempersoalkan Natal itu halal apa haram loh. Bukan kita yang mikirin. Wong kita nggak di sana kok. Bukan kita yang mikirin. Mereka sendiri yang mikirin, biarin. Kita cukup ucapkan selamat Natalan. Pakai psikologi Jawa. Memang di psikologi lain itu saya belum menemukan wisdom semacam itu gitu. Makanya saya selalu bilang, saya ini udah Jawa, saya ngerti psikolinguistiknya itu. Memang etnisnya Muna, tapi budayanya ini sudah budaya Jawa. Saya kalau di kampungnya Mbah itu sama saudaranya Mbah itu, saya Jawa gitu. Kelihatan Jawanya. Jawani. Gitu ya, katoan gitu. Itu khas Jawa.
Ini harus diangkat sebenarnya bagaimana cara budaya Jawa menghindari tempur ideologis. Tapi juga orang nggak ngangkat itu gitu. Saya melihatnya di pondok itu kita ada wisdom itu. Idul Fitrian, iya itu. Selamat Idul Fitrian ya Bang. Oke, matur nuwun, jolali amplope. Itu yang penting gitu. Rioan gitu ya. Itu hanya ada di sini. Jadi apapun ideologi apapun di sini yang masuk tidak akan pernah jadi konflik sosial. Karena sudah ada perangkat budaya dalam bentuk psikolinguistik. Itu warisan terbesar. Canggih kita itu. Sudah imlekan gitu ya. Iya. Itu tidak akan pernah konflik ideologi harusnya. Tidak akan ribut tiap tahun kita membahas ideologi halal apa haram. Apa sih? Rung Jawa. Jawa itu punya kebijaksanaan tertinggi saya menurutku ya. Seperti itu. Ya itu penting ya, penting kita biar nggak ribut. Tiap tahun saya lihat itu masih ada lagi. Tapi tahun ini kurangnya, kurang sudah karena sudah dibubarin kayaknya tuh. yang suka bikin kekacauan sosial gitu ya, dibubarin. Sebelumnya itu ribut aja. Ya itu perlu belajar psikolinguistik Jawa. Jadi nggak ada lagi yang nanya Natal itu halal apa haram. Saya bukan uskup. Tanya ke uskupnya gitu. Itu wilayah paling dalam, wilayah ajaran. Kita nggak di sana, nggak masuk di sana. Kita hanya wilayah Natalannya. Ya kan, wilayah Natalan. Bukan, ya kalau yang mengkaji teologi mereka, ya mereka lah. Kenapa aku yang kaji? Tiap tanggal 25 aku disuruh mengkaji teologi. Ini MTLOC hari ketiga aja ini belum tuntas kok aku mikirin teologi yang tidak saya mengerti itu gitu. Gila Pak. Itu ya, itu kita apa namanya ini ya TPP kita itu pagi ini gitu ya. Kita akan belajar psikolinguistik Jawa itu bagaimana menghindari kerusuhan sosial gitu ya. Ya ini nggak mengerti psikolinguistik. Hanya dia berhadapan dengan, dia nggak punya, bahwa kacamatanya itu hanya kacamata teologi. Akhirnya ya adu teologi, nanti lama-lama itu perang agama nanti. Ini kan awal perang agama ini. Karena nggak punya psikolinguistik yang lain. Hanya psikolinguistik teologi. Perang agama lama-lama itu. Horam haram gitu. Itu mestinya pastor mereka yang kaji, bukan kita. Kenapa sih kita yang kaji teologi orang lain? Kenapa kita yang kaji? Enggak, saya enggak kecuali aku diberi gelar uskup, baru saya boleh itu. Ini cuman aswarto kok. Mikirin itu gitu ya. Seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya, kalau kita mau pakai psikolinguistik Jawa, nggak akan perang, nggak akan ada demo-demo. Karena hal-hal yang sifatnya ideologis. Di Jawa ini semua ideologi itu diterima. Kenapa? Tapi mereka tetap soleh. Kan kita selama ini takut ngucapin itu, hilang kesolehannya kan. Loh, orang Jawa itu punya kebijaksanaan. Tambahin an di akhir. Kamu tetap soleh, rukun secara sosial. Wah, itu Jawa banget. Jadi, Jawa ini sebenarnya inti pemersatunya itu. Dia punya kebijaksanaan, punya tata coro gitu ya. Kamu soleh, rukun secara sosial. Gimana caranya? Tambahin an pada semua hal yang berbau ideologis. Pemilihan gitu ya. Tambahin an saja pada semua hal yang
sifatnya ideologis. Makanya tragedi 1965 itu luar biasa kebodohan terjadi di Jawa. Pelakunya orang Jawa. Oh, itu memang hilang Jawanya itu. Orang kalau hilang Jawanya, kata Mbah, ribut dengan saudaranya. Hilang Jawanya sudah. Jawa sebagai sebuah kesadaran multidimensi. Jawa itu artinya sebuah kesadaran multidimensi. Sebagai etnis ya. Bukan sebagai etnis. Nanti etnosentris. Kalau di Muna, kita tambahin kata K di awal kata yang menunjukkan ritual itu. Sudah ada, nggak di Muna juga nggak pernah ada kerusuhan-kerusuhan begitu. Ada budaya itu secara psikolinguistik. Makanya saya mudah memahaminya itu, karena di kampung juga ada. Tambahin Kakawi, Katoba. Itu K, itu sosial, tambahin gitu. Event sosial. Kalau secara religius, Toba atau Taubat, ditambahin K menjadi pertobatan. Ya, kalau secara religius pertobatan, event sosialnya Katoba. Jadi orang Muna itu Jawani aslinya. Orang Muna itu Jawani. Kalau Jawa tambahin an, kalau Muna tambahin K di depannya. Orang Jawa sebagai kesadarannya yang paham multidimensi, yang paham kosmologi multidimensi gitu. Tambahin an pada hal yang sifatnya ideologis. Soleh dan rukun. Kalau orang Muna tambahin K. Tambahin K di depan itu, soleh dan rukun. Nah itu, baru kita tidak akan ada lagi ribut-ribut ini soal, aduh. Semalam baru saya pikirin tuh. Malam saya pikirin secara mendalam gitu ya. Ya karena hari ini kita akan membahas itu. Jadi kalau mau dibahas pagi itu dipikirin mau tidur. Jadi tidurnya itu termasuk dapat pahala orang yang berpikir. Bukan orang yang kelelahan gitu kan. Hati-hati itu, niat tidurnya itu tidurnya orang yang berpikir atau tidurnya orang yang tomak yang kelelahan. Hati-hati ya. Itu beda pahalanya tidurnya itu. Sama-sama tidur, niatnya beda pahalanya. Setidaknya pahala psikologisnya. Bangun pagi itu segar gitu. Karena ini tidurnya orang yang berpikir. Kalau yang ini tidurnya orang toma yang kelelahan, bangunnya berat. Bangunnya berat. Itu aja ya pagi ini. Jadi setidaknya di komunitas kita ini kita sudah jawani, sadar multidimensi dan punya kebijaksanaan, punya wisdom mengatasi konflik antara kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Jadi solusi tambahin an pada ideologis itu cara kita memperagakan keduanya, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial. Bangsa lain mungkin belum punya wisdom itu. Makanya mereka nggak bisa rukun. Kalau Arab nggak punya wisdom itu. Timur Tengah nggak punya wisdom itu. Kita punya bagaimana tahap soleh secara pribadi, soleh juga secara sosial. Tambahin an pada ideologis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Selamat Natalan ya bagi teman-teman yang merayakannya pagi ini. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Bagi teman-teman alumni MTLOC jam 8 kita ada MTLOC ya. Silakan riset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.